Hai traders, selamat datang kembali. Sebelum kita mulai, buat kamu yang mau mendalami sistem trading Kotakasu, e-book lengkapnya sudah bisa kamu pesan lewat link di deskripsi ya. Oke, langsung saja ke topik hari ini. Sering kita berpikir, semakin lama pengalaman trading, semakin aman kita dari kerugian. Tapi kenyataannya, pengalaman saja tidak cukup jadi jaminan kalau disiplin kita masih bocor. Justru, banyak trader senior yang akhirnya tumbang bukan karena salah analisa, tapi karena kesalahan fatal yang sering dianggap sepele. Inilah Endgame seorang trader, di mana ini bukan lagi soal belajar, tapi soal cara hidup. Mari kita bongkar 5 dosa besar yang masih bisa membunuh trader saham berpengalaman. Yang pertama, dan yang paling klasik, adalah melanggar aturan manajemen risiko. Misalnya, kamu sudah menetapkan stop loss di 2%. Tapi karena merasa yakin harganya akan berbalik, kamu geser stop loss itu. Sedikit saja, katanya. Ini awal dari bencana. Pelanggaran kecil yang terus diulang akan menjadi kebiasaan buruk yang merusak akunmu. Dosa kedua adalah overconfidence atau terlalu percaya diri. Setelah beberapa kali profit berturut-turut, kita mulai merasa tak terkalahkan. Kita mulai masuk posisi dengan lot lebih besar dari biasanya, atau bahkan mengabaikan sinyal-sinyal bahaya yang muncul di chart. Ingat, pasar tidak peduli seberapa jago kamu minggu lalu. Setiap hari adalah hari yang baru, dan kesombongan adalah musuh terbesar trader. Yang ketiga, revenge trading. Ini penyakit akut. Setelah rugi di satu posisi, emosi kita memuncak. Kita merasa harus balas dendam ke pasar. Kita buka posisi baru secara gegabah, tanpa analisa matang, hanya didasari oleh amarah dan keinginan untuk mengembalikan kerugian secepat mungkin. Hasilnya, kerugian yang lebih besar lagi. Pasar tidak punya sentimen pribadi terhadapmu, jadi jangan pernah membawanya ke ranah personal. Dosa keempat adalah FOMO versi halus. Mungkin kamu sudah tidak lagi mengejar saham yang sedang viral, tapi FOMO bisa muncul dalam bentuk lain. Misalnya, melihat teman sesama trader pamer profit besar. Lalu kamu jadi merasa tertekan untuk ikut mencari profit serupa hari itu juga. Kamu jadi memaksakan trading padahal tidak ada setup yang benar-benar sesuai dengan sistemmu. Rasa takut ketinggalan ini, meskipun halus, sama berbahayanya. Dan yang kelima, dosa yang paling sering diabaikan, tidak lagi melihat jurnal trading. Saat masih pemula, kita rajin mencatat. Tapi setelah merasa mahir, jurnal dianggap buang-buang waktu. Padahal, jurnal adalah cermin terbaik kita. Tanpa jurnal, kita tidak bisa melacak di mana letak kesalahan kita secara objektif. Kita hanya akan mengulangi kesalahan yang sama tanpa sadar. Lalu, bagaimana cara kita mengunci disiplin agar tidak bocor lagi? Pertama, buat aturan trading secara tertulis. Bukan hanya di dalam kepala, tapi tulis di kertas atau di catatan digital dan tempel di tempat yang mudah kamu lihat setiap hari. Aturan tertulis ini seperti konstitusi tradingmu. Ketika emosi mulai mengambil alih, aturan inilah yang menjadi pegangan logismu. Misalnya, saya hanya akan trading jika setup memenuhi 5 kriteria ini atau saya akan berhenti trading hari ini jika sudah rugi 2 kali berturut-turut. Kedua, terapkan batas harian yang tegas. Tentukan berapa maksimal kerugian yang bisa kamu terima dalam satu hari, dan juga target profit yang realistis. Jika salah satu batas itu tercapai, entah itu batas rugi atau batas untung, tutup platform tradingmu. Selesai untuk hari itu. Jangan serakah. Jangan coba-coba mengembalikan kerugian. Disiplin untuk berhenti adalah salah satu skill trading paling tinggi. Ini melindungi modal dan juga kesehatan mentalmu. Dan yang terakhir, lakukan audit diri sendiri secara berkala. Setiap akhir pekan, buka kembali jurnal tradingmu. Lihat semua posisimu, baik yang untung maupun yang rugi. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah semua posisi itu sudah sesuai dengan aturan? Di mana letak pelanggaran disiplin yang terjadi? Jujurlah pada diri sendiri. Proses audit ini membantu kita mengenali pola kesalahan dan memperbaikinya sebelum menjadi kebiasaan yang merusak. Ini adalah proses introspeksi yang membedakan trader profesional dengan amatir. Sebagai penutup, ingatlah ini, trader saham lama bisa tumbang bukan karena mereka bodoh atau kurang pengetahuan. Mereka tumbang karena merasa sudah jago, merasa sudah di atas pasar, dan akhirnya melonggarkan disiplin yang pernah mereka bangun dengan susah payah. Jangan sampai kita terjebak di sana. Tetaplah rendah hati, patuhi sistem, dan jaga disiplinmu. Karena di dunia trading, musuh terbesarmu bukanlah pasar, tapi dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton.
Semoga bermanfaat dan bisa jadi pengingat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Sampai jumpa.